Halo semuanya, balik lagi bersama kita dan di video kali ini kita ada Samsung Galaxy Note 9, Note 9, mantan flagship HP Samsung beberapa tahun lalu. Setelah 4 tahun berjalan, kira-kira HP ini masih worth it gak sih buat dibeli? Nah, buat kalian yang berencana buat meminang Samsung Galaxy Note 9, kalian bisa simak video kita sampai selesai. Karena kita punya beberapa alasan kenapa Galaxy Note 9 layak untuk dibeli. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa harga adalah alasan pertama kenapa Galaxy Note 9 layak untuk dibeli di tahun ini. Mengingat harga Galaxy Note 9 sudah turun jauh di harga 3-4 jutaan saja. Jadi harga pertama kali rilis yang mencapai 13,5 juta. Menyandang predikat flagship dan memiliki spesifikasi kasta tertingginya Samsung pada zamannya, Galaxy Note 9 mampu bersaing hingga beberapa tahun ke depan bahkan sampai tahun ini. Galaxy Note 9 sendiri mendapat update pada One UI 2.5 dan juga sampai Android 10 dengan dua varian RAM 6 dan 8 GB, kemudian dua varian internal 128 dan 512 GB dan masih bisa ditingkatkan dengan kapasitas maksimal 512 GB. Tentunya sangat cukup untuk menjalankan berbagai aplikasi. Sementara chipsetnya untuk garansi resmi menggunakan chipset dari Exynos, yaitu Exynos 9810 yang setara dengan Snapdragon 845 atau Kirin 970. Kinerjanya tentu masih mumpuni. Untuk kegiatan multitasking masih sangat lancar, sedangkan untuk skenario bermain game juga nggak kecewain sama sekali. Jika dibandingkan dengan HP seri terbaru dengan range harga yang sama, mungkin seperti A52 atau A72, saya bakalan bilang bahwa HP ini lebih worth it untuk masalah performa. Kita coba main Mobile Legends masih bisa dapat grafik ultra, game lain seperti PUBG Mobile di grafik smooth extreme 60 fps. Palingan yang kalah dari Galaxy Note 9 adalah dari segi baterainya. Dengan kapasitas 4000 mAh memang sedikit tertinggal, tapi ini udah termasuk cukup gede mengingat HP ini launching tahun 2018. Tapi kalau kita bicaranya di tahun 2022 tentunya sedikit berbeda. Karena HP-HP sekarang banyak yang memakai baterai 5000 mAh bahkan sampai 6000 mAh. Dari pengalaman saya pribadi memakai Galaxy Note 9 masih bisa dapat screen on time rata-rata 4-5 jam. Cukup lumayan, meski ada opsi menghemat baterai dengan cara menurunkan resolusi layar ke SD atau Full HD, saya pribadi lebih suka memakai resolusi tertinggi supaya lebih maksimal aja, meski konsekuensinya lebih boros di baterai. Ya, kalau kita bicara soal Galaxy Note, tentunya tak lepas dari yang namanya S Pen. Salah satu keunggulan yang sangat jarang kita jumpai dari vendor lain. Fungsi S Pen di Galaxy Note 9 juga nggak jauh berbeda dari Galaxy Note 8. Digunakan untuk menulis di atas layar, presisi banget feel-nya. Terasa seperti menggunakan pulpen di atas kertas. Menggunakan untuk nulis di IG Story ataupun tanda tangan dokumen juga terasa lebih nyaman. Bedanya dari Galaxy Note 8 adalah fungsi remote berkat koneksi Bluetooth Low Energy. Untuk menggunakannya sangat mudah, kita bisa menekan tombol yang ada pada S Pen buat fungsi remote-nya. Kita bisa manfaatin untuk muter musik, memotret atau bahkan untuk presentasi. Bagi sebagian orang layar adalah salah satu pertimbangan saat membeli sebuah handphone, termasuk yang membeli Samsung Galaxy Note 9. Karena layar AMOLED HP Samsung emang gak pernah ngecewain, detail warnanya dapat lebih tajam dan berasa lebih adem di mata. Apalagi layar yang di Galaxy Note 9 ini cukup gede. Layarnya berukuran 6,4 inci dan mengusung konsep Infinity Display dengan sisi melengkung dan bezel yang tipis. Model layarnya seperti ini membuat tampilan Galaxy Note 9 lebih elegan dan gak ketinggalan perkembangan zaman. Nah, bagian ini emang vital banget. Bagian yang selalu menjadi pertimbangan seseorang ketika akan membeli sebuah handphone. Dan di Galaxy Note 9, kameranya masih cukup banget. Di sektor belakang terdapat dual kamera dengan lensa wide angle beresolusi 12 megapiksel dan lensa telefoto 12 megapiksel.
Sementara di sektor depan tertanam kamera beresolusi 8 megapiksel. Nah, di Galaxy Note 9 ini disokong dengan teknologi IA dan juga terdapat fitur OIS yang sangat bermanfaat untuk perekaman video. Hasil jepretannya masih memuaskan, apalagi di salah satu kamera utamanya dapat mengubah bukaan f1.5 ke f2.4 jika memotret di malam hari. Bukaan f1.5 membuat foto terlihat terang, sedangkan bukaan f2.4 membuat foto di siang hari terlihat lebih detail. Dan seperti yang bisa kita lihat dari hasil jepretan-jepretan yang sudah kita ambil, hasil jepretannya sangat bagus, detail gambarnya dapat dan saturasi warnanya sempurna. Oke, dan itu aja untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.